Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kami akan menyajikan materi tentang strategi konseling kesehatan mental. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama adalah Miranda Ayu Nuraini dengan NIM K31190058 dan Selisema Sabria dengan NIM K31190076. Sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal apa itu strategi konseling. Strategi konseling merupakan suatu pola yang digunakan oleh konselor untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya. Strategi ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pencegahan dan layanan konseling yang bersifat responsif. Dalam strategi pencegahan sendiri terdapat dua subbab. Yang pertama adalah pencegahan primer dan peningkatan kesehatan mental, dan yang kedua adalah pencegahan sekunder dan tersier. 1. Pencegahan primer dan peningkatan kesehatan mental. Hall dan Torres pada 2002 merekomendasikan dua model pencegahan primer yang tepat untuk diterapkan pada remaja dengan skala komunitas. Keduanya adalah model pencegahan konfigural dari Bloom pada tahun 1996 dan formula insidensi Albee dalam Albee dan Gulota tahun 1997. Pada model Bloom berfokus pada 3 dimensi, yaitu yang pertama, konselor harus bekerja untuk meningkatkan kekuatan individu dan mengurangi keterbatasan individu. Kedua, mereka harus meningkatkan dukungan sosial, contohnya melalui orang tua dan teman sebaya, dan mengurangi tekanan sosial. Yang ketiga, variabel lingkungan, seperti kemiskinan, bencana alam, dan program komunitas bagi remaja harus diatasi. Sedangkan dalam model Albee memiliki skala global dan menekankan bahwa konselor harus mengurangi efek negatif dari biologi serta stres dan meningkatkan efek positif dari keahlian remaja dalam menghadapi masalah, harga diri, dan sistem dukungan. Kedua model ini membutuhkan kemauan konselor dalam membangun jaringan dengan lembaga dan individu yang lain. Konselor harus mengeluangkan waktu dan energi yang cukup banyak dalam membuat program yang mungkin tidak langsung memberikan hasil. Karena konseling sendiri berawal dari suatu model yang berdasarkan pada perkembangan yang sehat, dapat diharapkan bahwa tujuan konseling untuk meningkatkan perkembangan yang sehat pada klien akan bisa diperoleh. 2. Pencegahan sekunder dan tersier. Selain pencegahan primer, konselor kesehatan mental berkonsentrasi pada pencegahan sekunder, yaitu mengendalikan masalah kesehatan mental yang sudah ada di permukaan tetapi belum parah, dan pencegahan tersier, yaitu mengendalikan masalah kesehatan mental yang serius agar tidak menjadi kronis atau mengancam kehidupan. Pada kasus semacam ini, konselor kesehatan mental menilai fungsi klien dan kemudian jika tepat, menggunakan teori dan teknik yang dikembangkan oleh ahli-ahli teori ternama seperti Rogers, Skinner, dan Gleiser untuk merawat gejala dan kondisi traumanya. Tetapi di sisi lain, juga terdapat tantangan yang harus dihadapi klinisi dalam konseling kesehatan mental. Antara lain adalah tren dalam rumah sakit psikiatri rawat inap untuk memperpendek waktu rawat inap bagi klien dengan gangguan parah. Periode rawat inap yang diperpendek ini berarti bahwa semakin banyak individu yang kelainan mental yang tidak mendapat perawatan yang mereka butuhkan atau dirawat di sarana rawat jalan, tempat konselor kesehatan mental memberikan layanan dan sering dibatasi oleh peraturan perawatan yang terorganisir. Yang kedua, tidak setiap orang yang membutuhkan layanan perawatan untuk gangguan ringan maupun besar dapat ditangani dengan baik oleh pemberi layanan kesehatan mental nasional seperti konselor, psikiater, psikologi, dan pekerja sosial. Meskipun perawatan klien menjadi satu-satunya aktivitas tenaga profesional ini, mereka tetap tidak mampu menangani seluruh kebutuhan dari klien yang memerlukan bantuan. B. Layanan konseling responsif.
Pada strategi layanan konseling hanya menyangkut tentang layanan responsif. Layanan responsif merupakan layanan bantuan untuk individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Isi dari layanan ini meliputi bidang karir, bidang pendidikan, bidang sosial, dan pribadi. Layanan yang diberikan biasanya lebih bersifat preventif atau mungkin juga dapat kuratif. Strategi yang dapat digunakan adalah konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan layanan mediasi. 1. Konseling individu merupakan proses belajar yang menggunakan teknik wawancara antara konselor dan konseling dalam menyelesaikan masalah. Proses konseling individu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Tahap awal konseling, 2. Tahap pertengahan, dan 3. Tahap akhir. Pada tahap awal konseling terjadi ketika konseli bertemu dengan konselor hingga berjalannya proses konseling dan menemukan definisi masalah konseli. Yang dilakukan konseli pada tahap ini adalah A. Membangun hubungan konseling dengan melibatkan konseli yang mengalami masalah. Dalam hal ini yang penting adalah keterbukaan antara konselor dan konseli. B. Penjelasan masalah. Dalam hal ini kunci utamanya adalah konseli mampu menjelaskan masalahnya tersebut dan konselor bertugas untuk meyakinkan konseli agar konseli mau menceritakan masalahnya tersebut. C. Pijakan alternatif. Konselor mulai merancang segala cara agar masalah konseli dapat teratasi, seperti membangkitkan potensi dalam diri konseli. D. Menegosiasikan kontrak. Kontrak ini biasanya berisi waktu, tempat, tugas, dan tanggung jawab konselor maupun konseli. 2. Tahap pertengahan atau bisa disebut tahap kerja. Pada tahap ini difokuskan pada penjelajahan masalah dan bantuan seperti apa yang diberikan pada konseli. Adapun tujuan dari tahap ini adalah mengeksplorasi masalah serta kepedulian konseli terhadap lingkungan sekitar dan menjaga agar proses konseling berjalan dengan baik serta sesuai dengan kontrak. 3. Tahap akhir konseling. Pada tahap ini, konselor menilai apakah masalah konseli dapat teratasi dengan baik atau tidak. 2. Bimbingan kelompok merupakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan melalui kelompok. Pada tahap ini menyampaikan informasi tentang suatu hal, misalnya seperti pekerjaan, pendidikan, masalah pribadi maupun sosial yang tidak dapat disampaikan di dalam kelas. Adapun alat pembantu yang digunakan dapat berupa film dokumenter maupun cerita, atau bisa juga konselor mendatangkan ahli tertentu untuk memberikan ceramah yang bersifat informatif. 3. Konseling kelompok. Upaya pemberian bantuan pada konseli dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan maupun pertumbuhan. Proses konseling dilakukan secara kelompok, tetapi tetap bersifat personal sebagaimana mestinya, sehingga rahasia informasi konseli tetap terjaga. 4. Konsultasi merupakan proses penyediaan bantuan teknis oleh guru, orang tua, maupun konselor dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Adapun tujuan dari konsultasi yaitu A. Mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, maupun guru. B. Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. C. Memperluas layanan pendidikan bagi guru. 5. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang memungkinkan permasalahan yang dialami konseli dengan pihak lain teratasi dengan konselor sebagai penengah. Layanan mediasi menggunakan teknik A. Saya oke, kamu oke. B. Komunikasi secara dewasa. C. Pendekatan komprehensif. D. Pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.